Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulhan Habibi dari kelas PAIA dengan NIM 201190008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah studi materi PAI di SMP dengan judul Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Umayyah dan Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Daulah Umayyah didirikan pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Didirikannya yaitu selama 90 tahun. Pendirinya sekaligus khalifah utama bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, keadaan negara sangatlah tentram, makmur, dan tertib. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Di samping perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau biasa disebut qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Yang dimaksud qadhi di sini yaitu seorang ahli dalam bidang kehakiman. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 Masehi sampai dengan 715 Masehi. Meningkatkan pembangunan, diantaranya membangun panti untuk orang cacat dan pekerja digaji oleh negara secara tetap. Ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu, diantaranya yaitu ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu pengetahuan bidang bahasa, serta ilmu pengetahuan filsafat. Selanjutnya yaitu Daulah Umayyah di Andalusia. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan langsung pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Ia dapat lolos dari kerajaan pasukan Bani Abbasiyah dan masuk ke Andalusia atau Spanyol. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol ini, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8 yakni Abdurrahman An-Nasir dan Amir yang ke-9 yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi mencapai 400.000 judul. Pada masa kejayaannya, Cordoba memiliki 491 masjid dan 900 pemandian umum. Tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan di Cordoba membuat berbagai inisiatif dan inovasi dalam rangka membuat kehidupan lebih sejahtera dan nyaman. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah menunjukkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan
dan keimanan juga sangat tinggi. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah diantaranya yaitu yang pertama ilmu kimia, yang kedua yaitu ilmu kedokteran, yang ketiga yaitu sejarah, dan yang terakhir yaitu bahasa dan sastra. Selanjutnya yaitu pertumbuhan kebudayaan. Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan beberapa bidang, diantaranya yaitu yang pertama yaitu arsitektur, yang kedua bidang militer, yang ketiga perdagangan, dan yang keempat yaitu kerajinan. Selanjutnya yaitu pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pada awalnya ibu kota negara adalah Al-Hasimiyah, dekat Kufah. Namun untuk lebih menetapnya dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur atau Khalifah kedua memindahkan ibu kota negara tersebut ke kota yang baru dibangunnya, yakni kota Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Dalam bidang pemerintahannya, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh atau Persia. Pada masa Al-Mahdi, Khalifah ketiga, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui tugas irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, logam, tembaga, ataupun besi. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai dengan 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 Masehi sampai dengan 833 Masehi. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Harun ar-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk rakyatnya. Sungguh pada waktu itu kesejahteraan sosial dan kesejahteraan menjadi perhatian serius pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berkelanjut pada saat Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid. Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya pada tahun 833 Masehi sampai dengan 842 Masehi, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk ke dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal, tidak seperti pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentraman. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa keemasan atau biasa disebut Golden Age bagi umat Islam. Adapun cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang ilmu filsafat. Yang kedua yaitu bidang ilmu kedokteran. Yang ketiga yaitu bidang ilmu matematika. Yang keempat bidang ilmu falak. Yang kelima bidang ilmu astronomi. Yang keenam bidang ilmu tafsir. 7 bidang ilmu hadis. 8 bidang ilmu kalam atau tauhid. 9 bidang ilmu tasawuf. Dan yang terakhir yaitu bidang ilmu fuqaha atau ahli fikih. Selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencangkup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan seperti administrasi pemerintahan dengan biru-birunya, sistem organisasi militer,
administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, Islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi hukum atau fikih dan etika Islam, sastra seni, dan penerjemahan serta pendidikan kesenian arsitektur, meliputi pendidikan dasar atau kutab, menengah dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya kota Baghdad dan kota Samarra. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.